Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya, Amanda Cininta. Dan saya Wiki Adrian. Hari ini kita akan membahas topik mengenai satu hal yang sangat menarik, terbang aman, selamat ke tujuan. Selain perawatan rutin pesawat yang baik, pelaksanaan tata tertib wajib dilakukan demi keamanan sebuah penerbangan. Kondisi tertib harus dilakukan baik saat akan terbang, dalam perjalanan hingga tiba di lokasi tujuan. Selain harus menjalankan sejumlah ketentuan keselamatan penerbangan, penumpang juga diharapkan mampu tetap tenang saat kondisi penerbangan dalam cuaca buruk. Salah satunya saat pesawat mengalami turbulensi. Kerjasama yang baik antara awak pesawat dan penumpang menjadi salah satu faktor penunjang keamanan sebuah penerbangan. Dengan terbang aman, maka tentu saja harapan untuk selamat di tujuan pun kian besar. Melaksanakan tata tertib penerbangan dipercaya bisa menjadi faktor penunjang keselamatan dalam sebuah penerbangan. Untuk membahasnya telah hadir di studio komunitas Indoflyer Vincent Herdison dan penerbang senior Randy Sasmita Aji Wibowo. Ya, apa kabar, Cap? Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Waalaikumsalam. Mas Vincent juga selamat datang. Saya sebelum ke Cap Randy, saya ke Mas Vincent dulu. Apa yang membuat akhirnya Indoflyer ini dibuat sih? Tujuannya apa sih, Mas Vincent? Pada awalnya sih dari tahun sekitar 2004 ini sudah mulai terbentuk dari mungkin beberapa orang. Mereka penggemar-penggemar penerbangan, tapi dari berbagai sisi ya. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar penggemar pesawatnya saja, tapi ada yang penggemar mungkin mainannya kecil, kemudian penggemar main flight simulator, dan juga mungkin ada beberapa praktisi yang merasa bahwa kenapa sih nggak dijadiin satu wadah. Nah, dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang. Oke, ya kalau kita bicara sedikit mengenai pelanggaran tata tertib lah ya, yang mungkin biasanya dilakukan oleh penumpang. Sejauh ini yang di-capture oleh Indoflyer apa saja? Pelanggaran dari penumpang kepada peraturan penerbangan? Di dalam pesawat atau? Mungkin paling simpel sih, yang mungkin sering kita lihat dalam naik pesawat terbang, misalnya pada waktu penumpang masuk, mereka masih ada yang mungkin mengaktifkan handphone dan segala macam sampai terpaksa nih ditegur oleh flight attendant. Istilahnya mohon maaf Pak, Bu, mohon handphonenya dimatikan. Minimal itu bisa menjadi satu kesadaran bagi kita untuk setidaknya kita yang memberi contoh lebih dahulu bahwa itu kita lakukan. Kapten Randy, menurut pengalaman Anda, seberapa sering penumpang ini melanggar peraturan tata tertib penerbangan? Salah satu contohnya pelanggaran mengenai penggunaan cellular phone di pesawat. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh belahan dunia manapun orang melanggar itu. Dan tingkat pendidikan seseorang itu tidak berbanding lurus dengan pelanggarannya, dengan kepatuhannya. Jadi orang berpendidikan tinggi pun kalau ngelanggar aja. Gitu. Oke. Apa yang paling sering? Anda, Kapten Randy, sudah berapa tahun menjadi penerbang? Alhamdulillah sudah hampir 40. Dalam 40 tahun karir Anda sebagai seorang pilot, pelanggaran apa yang paling sering ditemui? Ya, yang pertama adalah akhir-akhir tahun ini penggunaan cellular phone. Yang kedua, belum sampai tujuan, belum seatbelt sign off, orang udah pada berdiri ngambil bagasi gitu. Itu yang sering saya lihat ya. Ya. Gitu. Itu seberapa parah sebetulnya kalau kita bicara mengenai akibat dari menyalakan handphone atau mungkin berdiri sebelum pesawatnya benar-benar berhenti. Yang namanya cellular phone, handphone. Kalau kita taruh di meja, di dekat situ ada radio ataupun televisi, kadang-kadang terdengar suara tertet gitu. Suara sinyal. Ya. Perlu diketahui bahwa pesawat modern sekarang ini mereka sebut sebagai fly by wire. Seperti Airbus 320, Airbus 330, Boeing 777 itu semuanya fly by wire. Apa itu fly by wire? Bahwa pilot tidak memberikan input, tidak memberikan perintah langsung kepada control surface, kepada kemudi guling ataupun kemudi anggo elevator. Tidak. Tapi pilot memberikan sinyal secara elektronis
kepada komputer. Contohnya Airbus itu mempunyai 5 komputer, 3 primary, 2 secondary. Perintah itu diberikan kepada komputer, komputer menganalisa, dan sepersekian detik kemudian memberikan perintah kepada kemudi guling atau kemudi anggung. Itu bisa dibayangkan kalau sinyal handphone tadi diinterpretasikan oleh komputer ini sebagai perintah. Apa yang terjadi? Pesawatnya bisa baru take off gitu bisa belok sendiri ataupun bisa elevatornya minta naik ke atas atau ke bawah. Nah, ini berlaku untuk semua elektronik ya, bukan hanya elektronik yang memiliki sinyal. Khususnya yang mengeluarkan sinyal seperti jelas handphone. Lalu seperti laptop, seperti CD player, itu mengeluarkan sinyal frekuensi modulation. Itu yang bisa mengganggu komputer yang ada di pesawat. Itu Nah, sangat ini berbahaya. berbahayanya pada saat take off dan landing aja atau di keseluruhan? Kenapa kok berbahaya? Saat take off dan landing kita terlalu dekat dengan tanah. Jadi kalau seandainya terjadi manuver yang di luar perintah dari pilot, pilot masih bisa take over. Jadi biasanya take off, landing itu semua peralatan elektronik punya penumpang itu harus dimatikan. Karena alasannya itu kita sudah dekat dengan tanah. Kalau terjadi manuver yang tidak diinginkan oleh pilot gara-gara alat-alat elektronik tersebut, pilot masih bisa take over kalau masih tinggi. Tapi kalau udah terlalu rendah, berbahaya. Dan terlalu dekat dengan objek-objek lain ya, terutama kalau udah mau landing di dekat bandara, ada landasan dan sebagainya. Lantas Mas Vincent, apakah ini semua informasi yang baru saja dijabarkan oleh Kapten Randy, sesuatu yang sudah diketahui dan banyak dikampanyekan di Indo Flyers? Sejauh ini seperti apa aktivitas edukasinya, Mas Vincent? Kita di Indo Flyers ini bukan hanya ada di Jakarta, tetapi kita tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan membersnya juga ada beberapa di luar negeri. Nah, masing-masing kota di Indonesia yang memiliki anggota aktif dari Indo Flyers, mereka masing-masing juga istilahnya mengerti tentang hal ini. Dan masing-masing juga memiliki kegiatannya juga seperti yang di Semarang saya tahu juga mereka sering mengadakan edukasi lewat radio. Jadi istilahnya ada acara bulanan seperti itu masuk dalam tabloid dan segala macamnya. Nah, seperti itu mereka juga berusaha mengedukasi dalam soal-soal safety seperti ini. Iya, dan ini menjadi satu hal yang kemudian penting bukan hanya sebagai peringatan yang terkesan selewat saja, karena kalau kita lihat dari konsekuensinya ini sangat-sangat vital ya, sangat-sangat memberikan satu pengaruh yang luar biasa terhadap keselamatan seluruh stakeholder yang ada di pesawat, baik itu awak pesawat dan juga penumpangnya sendiri. Oke, sejauh ini kalau dilihat dari peringatan-peringatan yang diberikan oleh awak pesawat, kru gitu, sejauh ini seperti apa kemudian penumpang mengikuti apa yang disampaikan? Iya, biasanya reaksi pertama adalah penting ini saya. Ini ada bisnis penting. Ya kalau ada bisnis penting jangan naik pesawat dulu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, reaksinya marah. Saya ini kamu tidak tahu kenal saya. Biasanya juga mengeluarkan statement-statement yang di luar nalar. Makanya saya bilang sebenarnya itu dibutuhkan suatu revolusi mental. Kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental ini. Para penumpang ini diberi kesadaran yang penuh bagaimana dia membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain kan tentunya. Dia mempergunakan alat-alat elektronik itu kan karena ketidaktahuan dia. Tapi justru orang-orang yang berpendidikan cukup tinggi, mereka yang pertama kali melanggar dan lebih galak biasanya kalau ditegur. Lebih galak daripada awaknya. Iya. Baik, Kapten Randy dan juga Mas Vincent, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Lunch Talk akan kembali sesaat lagi.